Di sini kami akan menjelaskan mengenai critical book yang telah kami buat dengan judul Determinan Matrix, yang dimana di dalam critical book tersebut terdapat 4 bab, dan saya akan menjelaskan bab 1 yang mengenai pendahuluan, yang berisikan tentang informasi biografi dari 3 buku. Buku pertama dengan judul Aljabar Linear dengan penulis R. Gunawan Santosa dengan nomor ISBN 978 979 2907216 dengan tahun terbit 2019, urutan cetakan kedua dengan dimensi buku 20x28 dengan tebal buku 224 halaman. Buku kedua dengan judul Matriks dan Transformasi Linear, penulis Vicarias Gojali dengan nomor ISBN 97975600404, diterbitkan pada tahun 2005 dengan urutan cetakan pertama, dimensi buku 23 cm dengan tebal buku kurang lebih dari 158 halaman. Buku terakhir atau buku ketiga dengan judul Peka Matematika Lanjutan, buku suplemen untuk siswa SMA atau MA dengan penulis Darmawati MTD dengan nomor ISBN 9786230200250, diterbitkan pada tahun 2019 dengan dimensi buku 17,5 x 25 cm dengan tebal buku 313 halaman. Masuklah kita ke bab 2, pembahasan yang pertama adalah latar belakang permasalahan yang akan dikaji. Kajian teori yang digunakan dan metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Di sini saya akan membahas tentang kajian teori yang kami gunakan. Pada bagian ini, membahas tentang determinan matriks yang memiliki kaitan erat dengan beberapa topik deterministik dalam beberapa buku yang kami ambil. Yang pertama ada menurut buku R. Gunawan Santosa tahun 2009 halaman 41-59 bab 3. Determinan merupakan nilai yang penting dalam perhitungan matriks. Determinan terdapat beberapa perhitungan dengan menghitung determinan dengan perkalian elementer, menghitung determinan dengan operasi dari elementer, menghitung determinan dengan ekspansi, faktor, dan penyelesaian SPL dengan ukuran Taylor. Di sini ada juga contoh pertama. Contoh pertama, kami menggunakan menghitung determinan dengan perkalian elementer yang terdapat permutasi pertama dari 4,5 adalah 4,5, 5,4. Permutasi kedua adalah permutasi dari 4,5,6 adalah 4, 5,6, 5,46, 6,45, 4,65, 5,64, dan 6,54. Dipunyai matriks B sama dengan B basis 44, B basis 45, B basis 46, B basis 54, B basis 55, B basis 56, B basis 64, B basis 65, B basis 66. Maka kita tuliskan B4 sama B basis 5, B basis 6, B basis N, dan permutasi dari N sama dengan 3 adalah 456, 546, 645, 465, 564, dan 654. Hasil elementer perkalian teori ini adalah 456 yaitu B basis 44, B basis 55, B basis 66.
546 yaitu B basis 45, B basis 54, B basis 66. 645 yaitu B basis 46, B basis 54, B basis 65. 465 yaitu B basis 44, B basis 56, B basis 64. 564 yaitu B basis 45, B basis 64. 654 yaitu B basis 46, B basis 55, B basis 64. Sedangkan menurut Vitalius Ghazali tahun 2005 halaman 34 sampai 37 bahwa determinan juga termasuk determinan matriks syarat yang dimana A sama dengan determinan A. Dan A adalah jumlah perkalian elemen matriks. Determinan syarat ini juga memiliki inversi sebagai berikut. Inversi pada permutasi di mana bilangan yang lebih besar mendahului bilangan yang lebih kecil dalam catetannya. Bila inversinya banyak tanda plus, dan apabila inversinya banyak banding tanda kurang. Di dalam ini juga terdapat beberapa determinan intensitas singkatnya. Yaitu yang pertama ada coret Cyrus khususnya order 7x3, yang kedua cara katator khususnya order n/n, dan yang ketiga diubah terlebih dahulu menjadi matriks segitiga atas atau matriks segitiga bawah. Kemudian menggunakan sifat determinan matriks segitiga atas atau matriks segitiga bawah, di mana determinannya adalah hasil kali semua elemen pada diagonal utamanya. Contoh kedua, diketahui determinan A sama dengan baris 1, 3, 2, 1, baris 2, 4, 5, 6, 3, 2, 1, 1. Cara penyelesaiannya yaitu dengan memakai cara Cyrus, di mana determinan A sama dengan letakkan baris 1, 2, 3, dan kemudian kolom 1 dan kolom kedua di sebelah kanan garis vertikal determinan. Nah, kemudian kita kalikan jumlah elemen-elemen yang terletak pada diagonal utamanya dengan hasil kali elemen yang sejajar diagonal utama pada arah kanan. Kemudian kurangi dengan jumlah hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal samping dengan elemen-elemen yang sejajar dengan diagonal samping. Nah, dapatlah hasilnya determinan matriks sama dengan 3 kali 5 kali 1 ditambah 2 kali 6 kali 3 ditambah 1 kali 4 kali 1 dikurang 3 kali 5 kali 1 ditambah 1 kali 6 kali 3 ditambah 1 kali 4 kali 2. Determinan matriks sama dengan 15 ditambah 36 ditambah 4 dikurang 15 ditambah 18 ditambah 8, dan hasilnya 55 kurang 1 dan hasil akhirnya adalah 14. Jadi bisa kita definisikan dari ketiga buku ini, yaitu determinan matriks adalah nilai skalar yang dihitung dengan elemen-elemen dari suatu matriks, yang dimana nilai ini melambangkan luas yang diwakili oleh matriks tersebut dari ruang vektornya yang dilambangkan dengan det A atau determinan matriks, di mana A adalah matriks. Lanjutlah bab 3, pembahasan secara umum buku, sinopsis buku. Buku 1 dalam buku Aljabar Linear Dasar oleh R. Gunawan Santoso memberikan penjelasan yang
komprehensif tentang determinan matris, meliputi definisi sifat-sifat metode perhitungan dan penerapannya. Bab ini merupakan landasan penting untuk mempelajari konsep-konsep lanjutan dalam aljabar linear. Buku kedua, dalam buku matris dan transformasi linear oleh Zakaria Ghazali merupakan penjelasan tentang matris, meliputi kesamaan macam-macam matris operasi aljabar, matris inter dan matris transpos, matris eselon dan matris eselon, prediktif, serta OB atau operasi baris elementer, dan juga memberikan penjelasan tentang pengertian determinan, meliputi definisi sifat-sifat matris, minus, dan kofaktor, mencari determinan matris, kofaktor, dan matris adjoint. Buku ketiga, buku BK Matematika, lanjutan buku suplemen untuk siswa SMA karya Darmawati MPD, membahas materi determinan matris secara komprehensif. Bagian determinan matris dalam buku ini meliputi pengertian konsep determinan, aplikasi determinan, dan soal-soal pembahasan. Di dalam critical book kami juga memiliki penilaian kelebihan dan kelemahan. Nah, di dalam buku 1 memiliki kelebihan buku ini mudah dipahami, dan juga buku ini memiliki latihan-latihan soal dengan berbagai variasi kesulitannya. Yang kedua, memiliki kekurangan ialah buku ini tidak menyediakan pembahasan solusi untuk soal-soal latihan yang terdapat di dalamnya. Dan hal ini dapat membuat pembaca kesulitan dalam memahami cara menyelesaikan soal-soal tersebut, terutama bagi pemula yang baru belajar tentang determinan matris. Nah, di dalam buku 2 memiliki kelebihan pembahasannya disertai dengan contoh-contoh soal, dan juga buku ini diterbitkan atas bantuan berbagai pihak, baik dalam bentuk kritik ataupun saran. Dan kelemahannya ialah buku ini belum sempurna karena tidak ada tujuan penulisan buku, sistematika penulisan buku. Dan juga buku ini terlalu fokus pada satu pendekatan atau sudut pandang. Nah, di dalam buku 3 memiliki kelebihan buku ini dilengkapi soal-soal latihan yang dapat membantu pembaca untuk memahami materi lebih baik. Dan buku ini membahas berbagai materi matematika lanjut dengan cukup lengkap dan struktur. Dan kelemahan di buku 3 ialah soal-soal latihan yang kurang variatif, dan buku ini penjelasan yang kuat mendalam untuk beberapa materi. Nah, selanjutnya masuk ke dalam bab 4 adalah penutup. Kesimpulan dari critical book kami ini adalah, dengan adanya critical book ini, kami berharap kepada seluruh pembaca agar dapat memahami isi dari critical book kelompok kami. Selain itu, kami juga berharap para pembaca dan juga kami dapat menerapkan materi-materi yang ada di dalamnya. Bahkan, bisa dikatakan hal ini dapat memudahkan para pembaca karena isi terdapat dari 3 buku dibuat untuk satu rangkaian. Critical book kami juga dibuat merupakan pemenuhan tugas UAS dari mata kuliah aljabar linear, dan juga untuk melatih keterampilan kami dalam membaca buku, menyimak pembahasan buku, meringkas isi buku, membandingkan buku satu dengan 2 buku lainnya, serta mengkritisi kekurangan dan kelebihan dari buku tersebut dengan menggunakan bahasa yang baik. Dan di sini kami juga memiliki saran. Kelompok kami bukanlah orang yang berkecimpung dalam percetakan ataupun penulisan buku. Jadi, kurang lebih kelompok kami kurang tahu apa saja saran yang bisa ditampilkan ataupun saran untuk perbaikan buku ke depannya. Kelompok kami hanya bisa menyarankan agar dalam buku lebih memberikan makna dari judul ataupun pengertian setiap judul dalam materi agar memudahkan penalaran pembaca mengetahui apa arti dari judul tersebut.